Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yuniska Fitria. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2, angkatan 1 dari kelompok 2. Di sini saya akan berbicara mengenai akuntabilitas. Sebelum kita bahas tentang akuntabilitas, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas ini sering dipersamakan dengan responsibilitas. Kalian tahu tidak perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas? Jadi, akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, jadi akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa saja nilai-nilai publik dalam akuntabilitas? Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, peran demokratis, itu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya di sini adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian ada berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan mengeluarkan hasil yang maksimal. Kemudian memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, membentukkan konsekuensi. Konsekuensi di sini bisa berupa sanksi atau penghargaan. Yang terakhir, membutuhkan laporan. Laporannya bisa, kalau individu itu biasanya kontrak kerja atau SKP. Kalau dalam SKPD itu biasanya berupa lakip. Ada 2 jenis akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas vertikal. Itu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas. Mulai dari yang terbawah, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Lebih ke atas, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Ke atas lagi, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian ada akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder, yaitu
Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Perencanaan strategis biasanya berupa RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Ada juga yang kontrak kinerja dan juga ada laporan kinerja atau LAKIK. Bagaimana menciptakan lingkungan yang akuntabel? Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, yang pertama harus memiliki rasa kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, responsibilitas. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan. 9, konsistensi. Kemudian ada 5 langkah framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS diharapkan memiliki personal behavior yang pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau keanggotaan masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Keempat, PMS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, serta memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Yang kelima, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera, memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, serta prosedur institusi tersebut. Yang terakhir, PNS melayani stakeholders berupa lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Demikian tadi penjelasan saya mengenai akuntabilitas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.